Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dengan NIM 2111002. Di sini saya akan mereview 10 jurnal internasional. Baiklah, langsung saja untuk jurnal pertama yang berjudul A Systematic Literature Review on Implementation of Virtual Reality for Learning, yang ditulis oleh Jessica Sonarko Salim, Muhammad Edo Syahputra, Putri Adam Suri pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang implementasi virtual reality dalam proses pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi COVID-19 dan sejauh mana penerapan virtual reality dalam pembelajaran. Teori yang ditinjau dalam jurnal ini menyebutkan bahwa virtual reality adalah lingkungan yang dihasilkan komputer di mana adegan dan objek terlihat realistis, memberi pengguna perasaan tenggelam dalam lingkungannya. Hal ini dapat dibagi menjadi 3 jenis imersif, yaitu non-imersif, semi-imersif, dan imersif. Perangkat VR yang paling banyak digunakan adalah head-mounted display, yang dikategorikan sebagai immersive VR, yang memiliki alat seperti 3D mouse, word glove, motion controller, dan optical tracking sensor untuk pengalaman yang lebih imersif. Kelebihan jurnal ini yaitu mencakup pemaparan yang cukup lengkap mengenai VR. Pengimplementasian VR dalam proses pembelajaran jarak jauh tentunya dapat memberikan kemudahan bagi para pendidik. Kekurangannya, meskipun VR diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih belum diterapkan di banyak universitas karena kematangan VR dalam dunia pendidikan masih dipertanyakan, karena penambahan materi verbal yang berlebihan justru akan memberikan dampak negatif. Kesimpulan yang bisa diambil adalah dengan penerapan VR dalam pendidikan memiliki banyak manfaat, melibatkan siswa, meningkatkan rasa ingin tahu siswa, memfasilitasi komunikasi informasi, dan memotivasi siswa untuk meningkatkan pembelajaran serta kinerja mereka. Untuk jurnal yang kedua berjudul The Impact of Competitive VPS Video Game on Human Decision Making Skill, yang ditulis oleh Juan O, Zulfikar Erlangga, Kevin Aquila, Alexander Agung, dan Ismunawan pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang dampak video game apakah dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam keterampilan dan pengambilan keputusan. Teori yang ditinjau adalah video game adalah sarana interaksi multimedia. Video game dimainkan oleh segala usia. Dampak positif dari video game adalah melatih kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, melatih kemampuan kognitif, dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. Video game juga berdampak negatif jika dimainkan secara terus-menerus, seperti lupa waktu, pekerjaan menjadi menumpuk, dan juga dapat berdampak pada seseorang saat mengambil keputusan. Kelebihan jurnal ini ialah topik pembahasan yang bagus dikarenakan dapat mengabarkan mengenai dampak positif dalam bermain game, serta dampak lain yang dapat mempengaruhi kebiasaan, keterampilan, dan mengambil keputusan, serta pengendalian diri bagi pemain game. Kekurangannya, data penelitian yang dikutip dari sumber referensi atau artikel lain sangat banyak, sehingga hasil eksperimen dari penulis sendiri masih terbilang sedikit untuk menjadi referensi dalam menentukan dampak yang disebabkan oleh video game. Kesimpulannya adalah game adalah permainan yang digunakan untuk menghibur penggunanya. Selain untuk menghibur, video game juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kemampuan mengambil keputusan ini sangat penting dan berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Video game dapat memberikan dampak negatif, pengaruhnya tergantung dari orang yang memainkannya. Selanjutnya, jurnal yang ketiga berjudul Experimental Game Learning Design Framework Mechanical Content of Serious Game, yang ditulis oleh Yogi Ujeje dan Dignas Ramadan pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang pembuatan kerangka game yang bertujuan untuk menghasilkan game pembelajaran imersif, serta mendeskripsikan metode pengembangan dan kerangka pembelajaran konten permainan serius untuk mendapatkan salah satu pilihan dalam melestarikan budaya tradisional, khususnya gamelan, dan meningkatkan minat masyarakat untuk belajar gamelan melalui permainan yang dibuat. Teori yang ditinjau ialah globalisasi menyebabkan pertukaran informasi dan budaya menjadi cepat dan mudah, sehingga mempengaruhi keberadaan budaya tradisional, khususnya gamelan. Hal ini menyebabkan banyak orang, terutama anak-anak, tidak mengenal, bahkan tidak tertarik untuk mengenal gamelan. Hal ini disebabkan kurangnya pengenalan gamelan pada usia dini. Globalisasi juga mempengaruhi kemajuan teknologi, sehingga banyak bermunculan ide-ide yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut, misalnya dengan menggunakan VR dalam media pengenalan dan pembelajaran.
Kelebihan pembuatan game yang mengusung tema untuk menghasilkan game yang dapat dijadikan media pembelajaran tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna dalam mengajarkan atau mengenalkan gamelan melalui permainan yang menyenangkan. Kekurangannya ialah kurangnya pembahasan dari pemahaman bagaimana proses pembuatan dan penggunaan game yang dibuat tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan konsep pengetahuan yang dipadukan dengan teknologi imersif dan dikemas dalam bentuk permainan dapat menghasilkan pembelajaran imersif yang menyenangkan, di mana sistem yang menyenangkan dapat meningkatkan minat pemain untuk belajar imersif. Experiential learning game design merupakan kerangka kerja untuk merancang konten serius game agar menghasilkan pengalaman belajar yang menyenangkan yang dapat memberikan motivasi tinggi dan fokus belajar. Selanjutnya adalah jurnal keempat yang berjudul Blockchain Application in Group Data Records yang ditulis oleh Robert Mulyawan J, Valentino Dama R, Pranata S, Ivan S. Edward, Darwin Suhartono pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang pembuatan aplikasi berbasis blockchain untuk menyimpan data catatan obat. Teori yang ditinjau adalah blockchain adalah teknik penyimpanan data dalam bentuk blok, di mana sistem hash dan blok yang tidak dapat dimanipulasi membuat blockchain cocok untuk menyimpan data penting. Salah satunya adalah data obat, di mana saat ini pada data obat sering terjadi manipulasi data yang berujung pada pemalsuan obat. Blockchain dalam dunia medis telah diterapkan dalam menyimpan riwayat pasien dengan memanfaatkan smart contract. Tujuan dari aplikasi blockchain, data obat dari produsen dapat langsung dilihat dan dibeli oleh pembeli. Kelebihan dalam jurnal ini ialah penggunaan blockchain sangat membantu dalam sistem database obat. Blockchain memungkinkan database disimpan di beberapa node dalam satu jaringan, sehingga jika seseorang mencoba untuk mengubah catatan dalam satu contoh dari database, node lain tidak akan berubah, dan juga penggunaan blockchain dapat menjaga data dan privasi pengguna. Kekurangannya ialah dalam mengimplementasikan blockchain untuk menyimpan data obat. Lebih dari satu kontrak obat pintar dapat dibuat, tetapi kontrak pintar yang perlu dieksekusi semakin banyak tes yang diperlukan, dan membuat setiap transaksi untuk dikonfirmasi dan diverifikasi akan lebih boros. Kesimpulannya adalah meskipun sistem penyimpanan data obat tradisional yang umum digunakan terus berkembang, sistem tradisional masih menghadapi beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan penggunaan blockchain. Kerangka kerja yang diusulkan adalah kombinasi penyimpanan data obat dengan aturan akses dan enkripsi data yang disimpan. Kerangka kerja diberikan menyediakan sistem yang lebih baik untuk menjaga privasi, desentralisasi, transparansi, dan autentikasi. Dan jurnal yang kelima adalah berjudul Proper Selling System with Support for Validation and Verification Process yang ditulis oleh Karto Iskandar, Kristianto, dan Maria Gleserlina pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang pembuatan sistem penjualan properti berbasis e-commerce yang didukung oleh proses validasi dan verifikasi. Website yang dibuat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena didukung dengan proses verifikasi dan validasi oleh pihak ketiga terkait informasi properti. Teori yang ditinjau. Faktor pendukung e-commerce yang baik harus dipahami untuk mengembangkan website digital yang dapat digunakan untuk jual beli. Kepercayaan bersama dengan variabel lain seperti kebijakan pengembalian, cashback, dan cash on delivery merupakan salah satu alasan utama yang mendorong pengguna untuk melakukan pembelian di situs e-commerce. Faktor teknis juga dapat digunakan untuk mengembangkan situs e-commerce untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Aspek kualitas layanan yang terdiri dari keamanan privasi, ketersediaan sistem, efisiensi sistem, dan kelengkapan juga sangat memengaruhi kepuasan pelanggan. Kelebihan dalam jurnal ini adalah situs web penulis menerapkan sistem verifikasi dan validasi. Proses verifikasi memastikan sesuatu sesuai dengan peraturan, undang-undang, dan spesifikasi. Proses validasi adalah proses yang menyatakan bahwa sesuatu itu sah dan secara hukum sesuai dengan kebutuhan untuk situs web penjualan dan pembelian real estate. Kekurangannya ialah jumlah responden yang diambil dalam penilaian website mungkin masih terbilang sedikit, dan juga kurang dijelaskan apa saja kelemahan dari situs web yang dibuat oleh penulis. Kesimpulannya ialah e-commerce Indonesia biasanya menggunakan internet yang memiliki ciri khas sendiri yang membedakan dengan yang lain. Misalnya website e-commerce untuk penjualan retail ke konsumen, pasar online dalam bentuk B2C, C2C, dan B2B, data kontrak demografi pertemuan, serta media sosial dan pertukaran elektronik antar bisnis.
Jurnal selanjutnya yang berjudul UI UX Design Prototype for Mobile Community Based Course yang ditulis oleh Yanvian Via dan Koalam Diva Nusantara pada tahun 2023. Artikel ini membahas tentang prototipe desain UI UX untuk komunitas yang bermanfaat dan layak untuk dikembangkan. Pengembangan desain dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi tujuan dengan spesifikasi fungsional yang diinginkan seperti desain antarmuka, struktur database, dan sebagainya. Teori yang ditinjau dalam jurnal ini ialah hingga saat ini belum ada penelitian maupun aplikasi baik mobile maupun website yang dirancang khusus untuk memfasilitasi perkuliahan di masyarakat yang merupakan organisasi nirlaba. Permasalahan yang ada adalah sistem kursus saat ini membutuhkan komunikasi antara panitia dan sesama, baik dari angkatan yang sama maupun angkatan yang berbeda, dokumentasi foto dari setiap kegiatan yang terkait, dan jadwal acara atau pertemuan dalam sebuah aplikasi. Pengembangan desain yang dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi tujuan dan spesifikasi. Dalam perancangan prototipe aplikasi berbasis Android dilakukan dengan menggunakan Novel App. Metode ini digunakan adalah Task-Centered System Design. Kelebihan jurnal ini adalah dalam artikel dijelaskan secara detail tentang proses pengembangan dan hasil analisis evaluasi yang dilakukan pada penelitian. Dapat diketahui bahwa desain user interface dan user experience merupakan solusi yang tepat untuk sebuah aplikasi khususnya pada organisasi nirlaba, karena itu dapat memaksimalkan detail kebutuhan pengguna. Kekurangannya adalah hingga saat ini belum ada penelitian maupun aplikasi baik mobile ataupun website yang dirancang khusus untuk memfasilitasi perkuliahan di masyarakat yang merupakan organisasi nirlaba, sehingga referensi yang dibutuhkan dari penulisan masih kurang. Kesimpulannya adalah berdasarkan proses pengembangan dan hasil analisis evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desain UI dan UX merupakan solusi yang tepat untuk sebuah aplikasi khususnya pada organisasi nirlaba karena dapat memaksimalkan detail kebutuhan pengguna. Temuan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi kepada organisasi dan melanjutkan pengembangan prototipe menjadi aplikasi konkret yang nantinya dapat diadopsi di setiap komunitas yang membutuhkannya. Lebih-lebih lagi, prototipe ini dapat dikembangkan untuk membantu pengguna memudahkan sesi belajar mereka dengan mengurangi metode manual. Untuk jurnal selanjutnya yang berjudul Japanese Language Learning Game Miryuko Using Android-Based Speech Recognized API yang ditulis oleh Hariko Wibawa, Adiwira Lokarsya, Felix Kurniawan, dan Yogi Ujaja pada tahun 2023. Dalam jurnal ini dibahas tentang pembuatan game yang menggunakan teknologi speech recognition yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Jepang. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan bahasa Jepang dasar bagi siswa pemula yang menggunakan media game untuk pembelajaran. Teori yang ditinjau dalam jurnal ini adalah sebagian besar pelajar Indonesia mempersiapkan diri untuk belajar kehidupan di Jepang dengan belajar bahasa Jepang menggunakan buku pelajaran atau mengikuti kursus bahasa Jepang. Pembelajaran dengan menggunakan buku teks membuat siswa tidak termotivasi untuk fokus belajar. Selain itu, buku tidak bisa memberikan umpan balik kepada siswa, sedangkan pembelajaran menggunakan pengenalan suara memungkinkan proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dalam hal pengucapan yang dapat membantu siswa untuk belajar dan meningkatkan pengucapan mereka. Kelebihan dalam jurnal ini adalah dijelaskan bahwa Miryuko menawarkan fitur unik yaitu pengenalan ucapannya mempelajari pengucapan kosakata yang diberikan. Selain itu, aplikasi ini memberikan pelajaran bahasa Jepang yang berbeda dibandingkan dengan game lainnya. Kekurangannya ialah dalam penggunaan game tersebut, tidak semua kata dapat diakses karena harus menyelesaikan level-level tertentu untuk mendapat lebih banyak kata. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengembangan video game dapat disimpulkan berdasarkan hasil evaluasi bahwa media game terbukti efektif sebagai sarana alternatif pembelajaran bahasa Jepang. Materi yang penting untuk pemula belajar dalam bahasa Jepang adalah kosakata dan pengucapan kata-kata. Metode pembelajaran dengan menggunakan speech recognition terbukti efektif. Informasi yang didapati adalah bahwa permainan Miryuko dapat digunakan untuk belajar kosakata bahasa Jepang bagi pemula yang belum pernah belajar bahasa Jepang. Jurnal ke-8 yang berjudul Sentiment Analysis for Customer Review Case Study of Traveloka yang ditulis oleh Zidan A, Dexono M, Revan BP, M. Sapio Kalbi, Putra, M. Sadin Alfadel, Esaid Ahmad, dan Rio Sutoyo pada tahun 2023. Topik yang dibahas dalam jurnal ini membahas tentang analisis kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Traveloka, mengumpulkan data tentang beberapa banyak orang yang suka dan tidak suka dengan pelayanan Traveloka melalui Twitter.
Teori yang ditinjau adalah analisis sentimen adalah bidang yang berkembang di persimpangan linguistik dan ilmu komputer yang mencoba menentukan sentimen yang terkandung di dalam kalimat secara otomatis. Tujuan dari analisis sentimen adalah untuk menentukan jenis sentimen apa yang baru saja kita peroleh. Sentimen bisa negatif atau positif. Analisis sentimen dan opini dapat tersebar di banyak bidang seperti informasi konsumen, pemasaran buku, aplikasi, situs web, dan sosial. Kelebihan dalam jurnal ini adalah analisis sentimen yang dilakukan dalam penelitian dapat memberikan gambaran kepada pihak Traveloka maupun pengguna terkait kepuasan pengguna oleh fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Kekurangannya dalam artikel ini hanya dibahas mengenai ulasan positif dan negatif dari pengguna, namun tidak diberikan saran atau kritik untuk Traveloka. Kesimpulannya menunjukkan bahwa opini publik terhadap aplikasi Traveloka berdasarkan data yang dikumpulkan dari Twitter. Dengan total 1.200 data tweet yang dikumpulkan, membuktikan bahwa 610 tweet positif dan 590 tweet negatif. Tweet positif memiliki skor lebih tinggi daripada tweet negatif. Kumpulan data tersebut menunjukkan bahwa Traveloka mendapat tanggapan positif atas promosi, kampanye, dan diskon yang mereka berikan kepada pengguna. Selanjutnya, jurnal ke-9 yang berjudul Stress Detection System for Social Media User yang ditulis oleh Muhammad Rizky Febriansyah, Nicholas Reskiwananda, dan Darwin Suhartono pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang sistem pendeteksi stres pengguna pada sosial media dengan menggunakan metode deteksi stres dari kata-kata yang digunakan oleh orang-orang di postingan mereka yang dapat menunjukkan apakah orang tersebut mengalami kecemasan atau tidak. Teori yang ditinjau adalah stres merupakan perasaan ketegangan emosional atau fisik yang bisa datang dari peristiwa atau pemikiran apapun yang membuat frustasi, marah, atau gugup. Kecanduan media sosial berada pada titik tertinggi sepanjang masa di zaman modern. Begitu seseorang bergabung, sulit untuk berhenti menggunakannya. Umpan balik positif dari komentar dan suka membuat orang lebih sulit untuk dikendalikan. Beberapa orang mengontraskan hidup mereka dengan keberadaan teman-temannya di sosial media yang mengakibatkan masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melampiaskan emosinya seperti kesedihan, kemarahan, atau bahkan stres itu sendiri. Kelebihan jurnal ini adalah penerapan sistem deteksi stres pada sosial media tentunya memberikan pengaruh yang baik karena dengan adanya sistem pendeteksi stres tersebut dapat mengurangi resiko gangguan mental bahkan bunuh diri bagi pengguna sosial media. Kekurangannya adalah dalam artikel ini hanya membahas tentang metode dan model yang digunakan untuk mesin deteksi stres, tapi tidak dijelaskan langkah apa yang akan diambil jika pengguna terdeteksi stres. Dapat disimpulkan bahwa melalui media sosial kita dapat mengetahui kondisi mental seseorang berdasarkan kata yang mereka posting di media sosial dengan menggunakan algoritma Natural Language Processing. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem deteksi dini gangguan stres pada seseorang dengan harapan dapat menurunkan angka bunuh diri. Jurnal yang terakhir berjudul Wizard of Math, a top-down puzzle game with RPG elements to hone the player's arithmetic skill yang ditulis oleh Mulia Pratama, Yanvia, dan Pualam Dipa Nusantara. Jurnal ini membahas tentang pembuatan aplikasi berupa game puzzle dengan elemen RPG bernama Wizard of Math untuk meningkatkan minat pengguna terhadap mata pelajaran matematika. Teori yang ditinjau dalam jurnal ini adalah game sebagai media pembelajaran bukanlah sesuatu yang baru. Media game diimplementasikan dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan perlu dikembangkan permainan edukatif. Hal ini tentunya menjadi alternatif dalam dunia pendidikan untuk menciptakan media pembelajaran yang mendorong minat dan kemampuan berpikir kritis siswa. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan, tetapi matematika adalah mata pelajaran yang paling sulit dan ditakuti atau dibenci. Dilihat dari beberapa permasalahan ada, maka diputuskan untuk merancang program permainan puzzle dengan elemen RPG untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pemain yang diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika. Kelebihan jurnal ini ialah pengaplikasian game dalam pembelajaran khususnya matematika dapat mengubah suasana menjadi lebih menyenangkan dan menantang. Kekurangannya ialah pengaruh lain dari pengaplikasian game untuk media pembelajaran bisa mengubah pandangan pelajar. Para pemain atau pelajar bisa beranggapan bahwa pelajaran yang mereka dapat dari game khususnya matematika hanyalah sebuah permainan semata. Dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwa berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aplikasi game puzzle bernama Wizard of Math dapat menampilkan soal matematika dengan elemen RPG. Berdasarkan hasil data evaluasi pengguna, game Wizard of Math menunjukkan tidak merasakan tekanan dalam memainkan game Wizard of Math dan merasa bahwa game Wizard of Math tidak memberikan efek negatif.